siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda dalam program spesial Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal insya Allah. Dan puji syukur di kesempatan hari ini kembali menemani Anda kurang lebih 1 jam bersama kajian yang sangat luar biasa. Insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan di kesempatan hari ini para pendengar sudah hadir di tengah-tengah kita ya, bersama Ustadz Aryadi SH. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Setelah sekian lama ya Pak Ustadz tidak Iya. bersua, akhirnya kita bisa jumpa lagi. Alhamdulillah masih bisa Mudah-mudahan bertemu. hari ini banyak keberkahan yang selalu menghampiri Amin kita ya ya. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini bersama Ustadz Aryadi yang tentunya kita akan menemani sahabat BKM Radio semua ya, yang dimana kita akan mengangkat tema insya Allah ini bertepatan dengan suasana yang sebentar lagi akan kita hadirkan ya, yaitu 10 Muharram, di mana di tanggal 10 Muharram ini ada banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kisah Nabi Ayub ya Pak Ustadz. Benar Nah, sekali. ya para pendengar kita akan coba dengarkan sedikit kajian berkenaan dengan kisah Nabi Ayub seperti apa. Kita simak bersama Ustadz Aryadi SH. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia radio BKM dimanapun Anda berada, beserta Mbak Yola yang menemani kita hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Allah rahmati, Allah tolong di 10 Muharram atau di bulan mulia ini. Saat ini kita sedang berada di bulan Muharram, bulan mulia, bulan yang penuh dengan berkah. 2 hari atau 3 hari yang lalu kita melaksanakan 1 Muharram, tahun baru Islam. Alhamdulillah setelah kita laksanakan, insya Allah sebentar lagi, ini hari Jumat depan itu sudah masuk 10 Muharram. Yang 10 Muharram ini merupakan hari yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan daripada kezoliman Fir'aun. Tadi kita awali Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, itu merupakan doanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa singkat cerita terdesak, kita ambil intisari ceritanya, terdesak dan dia berada di pinggir lautan. Apa kata Allah? Lemparkan tongkatmu, terbelah lautan. Nabi Musa menyeberang bersama kaumnya. Ketika Musa telah berhasil, Fir'aun masih di tengah-tengah lautan. Allah tutup kembali lautannya dan setelah Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah tenggelamkan Fir'aun. Itu terjadi di 10 Muharram lebih kurang seperti itu. Kemudian ada cerita-cerita lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu beliau dizolimi oleh Raja Namrud, raja yang zolim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, kemudian dikumpulkan kayu bakar, hendak dibakar Nabi Allah Ibrahim. Apa kata Allah? Kuni ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah selamatkan sampai tungku apinya habis, tidak bersisa sedikit pun, tapi Nabi Ibrahim tidak mengapa, tidak apa-apa, masih seperti manusia biasa, tidak sedikit pun mutung atau gosong bagian kulitnya. Dan itu Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim pada 10 Muharram seperti yang insya Allah akan kita hadapi. Kemudian ada juga Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini cerita kita mungkin hari ini. Nabi Ayub alaihissalam itu lebih kurang mendapatkan atau menderita akan bala, musibah, penyakitnya selama 18 tahun lebih kurang. Begitu lama. Makanya
kisah Nabi Ayub alaihissalam ini begitu inspiratif dan begitu istimewa sebenarnya. Beliau mengalami sakit-sakit yang luar biasa sampai-sampai beliau itu tidak pernah berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku. Beliau tidak pernah. Saking sabarnya beliau menerima bala yang diterima oleh beliau. Dan Allah sembuhkan, kalau kita singkat cerita, sembuhkan penyakit beliau itu berada di 10 Muharram. Jadi memang 10 Muharram ini memang hari yang sangat spesial, hari yang sangat mulia. Makanya ketika Allah menyelamatkan para nabi-nabinya, orang-orang yang mulia di 10 Muharram, kita pun diperintahkan Allah untuk menyelamatkan anak-anak yatim piatu di 10 Muharram tersebut. Kita disuruh menyantuni anak-anak yatim piatu di 10 Muharram. Makanya apa kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengurusi ataupun mengusap ataupun memperdulikan anak yatim kahataini fil jannah, menunjukkan dua jarinya seakan-akan begitu dekat dengan telunjuk dan jari tengah. Istimewanya orang-orang. Maka 10 Muharram mari kita isi dengan hal-hal yang begitu istimewa. Ketika Allah menyelamatkan hidup kita, maka kita pun jadikan hidup kita untuk menyelamatkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, kalau kita kembali ke cerita Nabi Ayub alaihissalam, fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin faqdi malihi wa waladihi wa tamziqi jasadihi wa hajri jami'in nas lahu illa zaujatahu. Jadi kami tidak terjemahkan secara detail Mbak Yola ya. Kita ambil penjelasannya saja. Allah menguji Nabi Ayub itu dengan 4 macam cobaan. Jadi bukan hanya satu berbentuk penyakit saja, bukan. Allah uji 4 macam cobaan. Yang satu adalah pertama, hartanya habis. Beliau ini adalah seorang raja, seorang yang kaya raya, tapi Allah uji hartanya habis. Selesai hartanya pada itu. Wa waladihi, dan dia punya anak-anak dan anak-anaknya pun wafat, meninggal dunia. Ketiga, hancur tubuhnya. Ini penyakit, baru bagian dari penyakit. Kemudian yang keempat adalah semua manusia menghindar dari Nabi Ayub kecuali adalah istri yang paling mencintai beliau. Jadi 4 musibahnya Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Allah di dalam hadis yang lain? Idza ahabballahu 'abdan ibdalahumul huzni. Kalau Allah mencintai hambanya, pasti Allah akan kiriman berupa ujian-ujian yang untuk menguji keimanan seorang hamba tersebut. Fa innahu kana lahu min asnafil mali yabilun wa bakarun wa ghanamun wa filatun wa himarun. Nabi Ayub ini dari segi harta, beliau mempunyai beberapa macam hewan ternak, onta, sapi, kambing, gajah, keledai dan lain sebagainya. Wa kana lahu khamsumi'ati fidanin yatsba'uha khamsumi'ati 'abdin. Dan beliau ini punya 500 ladang, artinya 500 hektar lah, lebih kurang seperti itu kita bahasakan. Dan 500 pekerja. Jadi kekayaan beliau ini begitu luar biasa. Mungkin kalau kita ukur saat ini ya belum seberapa yang kita miliki. Beliau punya peternakan bermacam-macam, punya 500 hektar, 500 anak buah. Artinya kalau udah 500 ini perusahaan Mbak kayaknya. Ya, seperti itu ya lebih kurang ya. Likulli 'abdin imra'atun wa waladun wa malun, dan setiap pegawainya ini punya anak dan punya istri katanya kan, yang rata-rata waktu itu berusia sampai 30 sampai 50 tahun. Wa kana ma'ahu thalathun nafarin qad amanu bi wa kanu kahula. Dan Nabi Allah Ayub alaihissalam ini juga punya beberapa orang yang sering mengikuti beliau. Jadi ini puncak ceritanya Mbak Yola. Wa kana iblisu la yahjabu an syai'in minas samawati fayakifu fihinna haitsuma arada. Iblis adalah makhluk yang tidak terhalang oleh apapun dari langit. Ia dapat menetap di sana kapan saja yang ia inginkan. Fasami'a sholatal malaikati ala Ayub fahasadahu. Jadi ketika malaikat itu memuji-muji Nabi Ayub,
Ayub, engkau paling dermawan. Ayub, engkau begitu baik terhadap orang-orang. Engkau begitu rajin ibadah. Engkau selalu sujud. Malaikat ini memuji Nabi Ayub, seorang nabi yang mulia, memiliki harta, kedudukan, dan akhlak yang mulia, ibadah yang begitu taat. Apa kata ketika itu malaikat memuji-muji, fasami'ah, ya. Para iblis ini mendengar pujian itu. Dan iblis ini merasa iri terhadap pujian malaikat kepada Nabi Ayub. Wa qala ilahi nazartu fi 'abdika Ayub fawajadtuhu syakiran hamidan. Iblis ini menghadap Allah. Ya Allah, katanya, aku melihat ada seorang hambamu yang selalu dipuji dan dia penuh bersyukur kepadamu dan dia selalu bersujud kepadamu, katanya. Ala walau ibtalaitahu la raja'a an syarkika wa ta'atika. Itu wajar dilakukan oleh nabimu Ayub alaihissalam. Dia punya harta, dia punya anak, dia punya istri, dia punya kejabatan, kedudukan. Bagaimana kalau seandainya ambil sedikit, ya Allah, apakah masih bersyukur dia kepadamu? Seperti itu. Ini bayangkan loh, iblis yang meminta langsung kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Faqala Allahu lahu intaliq faqad sallattuka ala malihi. Apa kata Allah? Wahai iblis, silahkan engkau hancurkan hartanya Nabiku Ayub alaihissalam. Kita lihat apakah dia tetap beriman atau tidak kepadaku. Wa qala lahum qad sallittu ala mali Ayub alaihissalam wa qala li ri'farid minha i'til ibil wa ru'atiha fahriqha. Tsumma ja'a iblis ila Ayub fawajadahu qa'iman. Kemudian singkat cerita, iblis hancurkan peternakan milik Nabi Ayub alaihissalam dengan istilah virus, dengan istilah angin dan lain sebagainya yang kita tidak mengerti bagaimana cara iblis itu sendiri. Pada saat itu hancur, habis semua peternakannya. Kemudian iblis datang kepada Ayub. Wahai Ayub, lihatlah, peternakanmu sudah habis saat ini, katanya kan. Peternakanmu habis dan iblis menemukan Nabi Ayub sedang dalam keadaan qaiman yusalli, yaitu sedang keadaan sholat. Faqala lahu ahraqatin nar ibilika wa ru'ataha. Ya Ayub, katanya, lagi sholat ini Mbak, diganggu sama iblis. Jadi wajar kalau kita itu sholat kadang-kadang nggak khusyuk, ya wajar. Ya, Nabi aja seperti itu. Ketika Nabi Ayub sholat, datang iblis. Wahai Ayub, itu ihtaraqun nar, itu peternakanmu sudah terbakar semua, habis, katanya kan. Apa kata Nabi Ayub? Faqala Ayub, Nabi Ayub menjawab bisikan iblis, alhamdulillah huwa a'taniha wa huwa akhadha. Alhamdulillah, Allah yang memberikanku hewan ternak itu dan Allah pula yang mengambilnya, kata. Begitu istimewa, Pak. Ini masih lumayan panjang ya waktu kita ya. Kita teruskan. Tsumma fa'ala mithla dzalika bil ghanam wa ru'ataha. Tsumma ja'a ila Ayyub wa qala lahu nasafatir rih zar'aka fahamidallah wa ansa alaihi. Tsumma qala iblis sallitni ala waladihi. Nah, kemudian singkat cerita, ternakan habis, hartanya hancur Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub ini datang kepada Allah lagi. Ya Allah, aku gagal, katanya, mengaku seperti itu. Aku gagal. Tolong kasih aku satu kesempatan untuk menguji Nabi Ayub lagi. Oh, silakan, kata Allah. Aku beri engkau kuasa untuk berbuat apa saja terhadap anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kemudian intaliq qad salattuka ala waladihi fadhahaba ila waladihi. Iblis datang kepada anak-anaknya, wazalzala bihimul qasra. Kemudian iblis ini mendatangkan angin yang menggoncang-goncang rumah seperti gempa, seperti itu, ya. Wa qallabahu alaihim pamatu jami'an. Sehingga rumahnya Nabi Ayub ini terrubuh, hancur, dan anak-anaknya meninggal semua, saudara. Ini ujian Nabi Ayub alaihissalam begitu istimewa, begitu luar biasa. Famatu jami'an, semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Tsumma ja'a Ayub wa akhbarahu bimauti waladihi. Kemudian iblis datang menemui Nabi Ayub. Wahai Ayub, lihat rumahmu hancur.
anak-anakmu mati semuanya. Apa kata Nabi Ayub? Fastaghfaro. Kemudian Nabi Ayub meminta mengangkat tangan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rob, ampuni dosaku. Mungkin ini karena perbuatan dosaku yang kurang bersyukur kepadamu atas nikmatmu selama ini. Iblis langsung ciut waktu itu. Langsung ciut. Berarti saya gagal dong kalau begini. Buktinya dia malah bertambah dekat kepada Allah, malah meminta ampun. Mana tahu ada salahnya, bukan menjadi lupa. Kemudian datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku gagal, kata iblis. Ini proses iblis menggoda manusia yang paling susah, yang paling sulit, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Allah? Iblis minta lagi, salatni ala jasadi. Beri aku kuasa untuk membuat penyakit di tubuh Nabi Ayub. Apa kata Allah? Salatuka, silahkan kau buat penyakit ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi, kecuali 3 hal yang engkau tidak aku izinkan, yaitu 1 hatinya, 2 lidahnya, 3 akalnya. Karena 3 hal ini adalah milikku, kata Allah. Tubuhnya boleh kau kuasai, ya, matanya boleh kau kuasai, apapun boleh kau kuasai kecuali hati, lidah, dan akal. Ini kesempurnaan manusia ini memang ada di sini, Mbak. Kalau hatinya rusak biasanya semuanya. Kalau hati rusak, lidahnya ikut rusak, akalnya pun tidak sempurna. Biasa seperti itu ya. 3 hal kata Allah. Fadhahaba ila Ayyub fawajadahu sajidan. Iblis datang ke Nabi Ayub dan dilihatnya Nabi Ayub itu dalam keadaan sujud. Begitu istimewa. Harta habis, anak meninggal dunia, tapi masih sujud dan meminta ampun kepada Allah. Kalau kita ya tahu ada loh Mbak ya, baru-baru ini. Jadi di dekat kita itu kan persawahan, pertanian. Apa kata jamaah kita? Ketika melihat sawahnya habis dimakan hama, ya Allah, kenapa hama selalu memakan sawah saya? Kalau ada Tuhan lain, saya pakai Tuhan lain katanya. Ya. Ini kan baru sedikit sebenarnya, hanya secuil diambil Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ayub ini habis. Kemudian kita lanjutkan, Mbak Yola ya. Faja'a min kibali wajhihi wa nafakha fi man kharaihi nafkhatan ishta'ala minha jasadahu. Kemudian iblis ini mendatangi Nabi Ayub. Kemudian iblis menghembuskan angin panas ke hidung Nabi Ayub yang sedang sujud waktu itu. Sehingga timbullah panas di badan Nabi Ayub, merasa gatal-gatal, kemudian digaruk seluruh tubuhnya yang gatal, hatta sakotot kullaha, sampai kuku Nabi Ayub ini semuanya lepas karena menggaruk. Nah, mungkin ini sangat luar biasa bagi kami, sampai lepas semua kuku-kukunya. Tsumma hakkaha bil masuhi al khashanati tsumma bil fakhari wal hijar. Karena kukunya sudah tidak ada lagi, akhirnya mengambil batu, mengambil kain, diusap, digosok kulitnya pakai kain. Tidak puas diambil batu Mbak yang kasar. Kayak kita umpama ada batu yang kerikil, batu gunung yang bunter-bunter itu ya, digosok itu di badan Nabi Ayub sampai melepuh semua kulitnya itu. Sampai melepuh. Itu awal cerita bagaimana penyakit Nabi Ayub datang. Falam yazal yahikkuha hatta yaqatta'a jasaduhu wantahanna. Maka tidak henti-hentinya beliau menggaruknya sampai rusaklah tubuh Nabi Ayub dan berbau busuk sehingga timbul ulat mungkin ya, kemudian belatungan. Ya Allah, itu semua tubuh loh Mbak, semua tubuh itu hancur lebur tubuh beliau sampai berbau busuk dan semua Pak akhrajahu ahlul qaryah, sampai-sampai Nabi Ayub ini dulunya punya harta luar biasa diusir orang dari desa karena penyakitnya. Bayangkan Mbak, sekarang saya umpamanya dari ujung kepala sampai ujung kaki ini borokan semua, koreng semua, yang itu bernanah-nanah. Kan wajar kalau kita diusir sampai dari perkampungan. Bayangkan waktu kita COVID-19. Bayangkan waktu kita COVID-19. Oke, kita nggak diusir, tapi kita nggak boleh keluar kemana-mana. Kita dikurung dalam rumah. Ini seperti ini lebih kurang ceritanya.
Wa ja'aluhu ala kanasatin lahum wa ja'alu lahu arishan. Sedihnya lagi Nabi Ayub alaihissalam ini setelah diusir dari desanya, beliau tinggal di tempat sampah. Ketika beliau tinggal di tempat sampah, beliau membuat gubuk seperti pengemis dan tidur di situ di tempat sampah tersebut. Ini seorang Nabi Allah tapi beliau tidur di tempat sampah. Nauzubillah ya. Kalau bukan karena kuasa Allah, mana mungkin seorang manusia mampu melaksanakan. Kalau bukan seorang nabi, mana mungkin melaksanakan hal seperti ini. Wa hajarahun nas kulluhum illa zaujatahu al-musammata rahmah. Semua manusia menjauh dari Nabi Ayub alaihissalam kecuali satu orang yang tidak menjauh dari beliau, yaitu istrinya yang bernama Rahmah. Jadi nama Rahmah itu adalah nama istri Nabi Ayub alaihissalam, seorang istri yang begitu setia meskipun suaminya sudah hancur lebur, sudah penyakit luar biasa, tidak ada harta sedikit pun yang ditinggalkan. Itu sedikit cerita kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sampai setelah lebih kurang, itu awal Mbak yang kita ceritakan ini adalah awal ceritanya Nabi Ayub alaihi salam. Dari awal cerita ini sampai beliau itu menahankan sakitnya lebih kurang 18 tahun. 18 tahun beliau berdoa. Tapi beliau itu berdoa bukan minta sembuh kepada Allah. Robbi masaniyad durru. Ya Rob, aku ini sudah lama menahankan penderitaanku. Cuman seperti itu, beliau berkata seperti itu. Artinya bukan beliau itu meminta kepada Allah untuk disembuhkan, bukan. Ibarat saya, Mbak aku ini sakit sudah lama. Tapi kan aku tidak minta diobati gitu loh. Jadi Nabi Ayub alaihissalam seperti itu. Dia tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Karena malu. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu meminta disembuhkan kepada Allah, sedangkan nikmat yang Allah berikan sejak kecil begitu sempurna sampai aku saat ini. Begitu sempurna, begitu istimewa. Maka kalau kita berkaca di 10 Muharram yang akan mulia ini, Allah sembuhkan akhirnya penyakit Nabi Ayub alaihissalam, itu secara total Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan kedudukan Nabi Ayub alaihissalam di tengah-tengah masyarakat, itu adalah di 10 Muharram. Makanya insya Allah kita akan berkumpul di hari yang begitu mulia. Makanya kalau kita ambil kisah ini yang begitu istimewa, menurut kami menggugah hati kami pribadi. Kita sering mendapatkan musibah, ya, kita sering mendapatkan bencana, atau di dalam hidup kita mengalami sebuah kekurangan, ketidaksempurnaan dalam setiap persoalan hidup. Sering kami menerima curhatan atau keluh kesah jamaah, ada yang ekonominya hancur, tapi istri masih ada yang sama istrinya cekcok, merasa kurang bahagia dan lain sebagainya. Coba kita ambil kisah Nabi Ayub, semuanya Allah ambil. Makanya ada surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW begitu dilanda kesedihan setelah wafat istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika istrinya wafat, Rasulullah sedih, turun ayat wadduha, demi waktu duha. Ini waktu duha itu matahari mau naik Mbak ya. Mau naik ke atas langit, mau siang. Apa maksudnya? Itu bahasa sederhananya begini, wahai manusia, kamu gak usah khawatir, besok kamu masih ngelihat matahari pagi. Tok kamu terlalu sedih dengan persoalanmu, tenang, besok kamu masih melihat matahari pagi. Seperti itu. Walaili idza saja, demi malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya apa? Ini sederhana. Kalau udah malam, udah capek, jangan paksakan pikiran, tidur istirahat. Otak kita manusia terbatas, hati kita terbatas, air mata pun terkadang udah nggak mau keluar lagi. Kalau udah capek jangan dipaksa, tidur aja.
Iya, istirahat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena di sini kuncinya. Robmu, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan tidak akan pernah membenci. Jadi apapun masalah kita, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang, besok pagi masih ada hari esok. Kalau udah capek ya istirahat. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Justru sebaliknya, hamba yang sering meninggalkan Tuhannya, kita yang sering meninggalkan sajadah kita, kita yang sering meninggalkan tasbih kita, istighfar kita, doa-doa kita. Nah, kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kamu sabar, kamu menerima dengan ujian yang saat ini ada di dirimu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak kata Allah, akan aku beri apa yang menjadi keinginanmu, fatardo, sehingga engkau menjadi puas. Saking puasnya gini, kita lupa dengan masalah kita hari itu. Contoh seperti ini, saya umpamanya hari ini begitu gembira Mbak Yola. Saking saya gembira, saya ini lupa kalau kemarin saya ini banyak masalah. Habis ribut sama istri umpama, habis ribut sama tetangga, terus dicaci maki orang. Tiba-tiba ketemu Mbak Yola diajak makan bakso umpamanya. Saya lupa saking senangnya. Ini kata Allah, fatardo, nanti aku kabulkan doamu sampai-sampai kamu lupa dengan 10-15 tahun masalahmu yang telah engkau lalui. Ini kehebatan dari kesabaran dan penerimaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung dari hari ini, dari 10 tahun lalu sampai hari ini, mungkin kita banyak masalah yang kita lalui, banyak kesedihan yang kita terima, banyak air mata yang kita teteskan, banyak kekecewaan yang tidak bisa kita terima. Dada kita sempit, hati kita gelisah, pikiran kita tidak tenang, tidur kurang nyenyak. Apa kata Allah? Kalau kamu sabar dan kamu menerima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, akan aku beri pengkabulan doamu ini fatardo, sampai-sampai kamu lupa dengan masalahmu 10 tahun yang lalu. Pernah seperti itu Mbak kira-kira? Kemarin kita punya masalah dengan teman, umpama berantem dan lain-lain, hari ini ketemu sesuatu yang membahagiakan, lupa yang semua yang telah lalu. Maka insya Allah yakin apa yang Allah takdirkan adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah telah gariskan adalah hal yang istimewa untuk kita. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali Allah tahu hambanya mampu. Allah tidak mungkin membebani Nabi Ayub dengan begitu beratnya penyakit 18 tahun kecuali Allah tahu Nabi Ayub mampu. Kan kita terkadang belum memiliki itu mengalami kekecewaan, tapi Nabi Ayub setelah memiliki kehilangan itu lebih kecewa daripada kita. Karena setelah memiliki hilang hartanya, itu lebih kecewa daripada orang-orang yang belum memiliki sama sekali. Maka mudah-mudahan para hadirin, para pendengar setia radio BKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira di 10 Muharram ini adalah gembira yang istimewa. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan Nabi Ayub atas ujian-ujiannya, Allah sembuhkan penyakitnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran api, Allah selamatkan pula. Dan ada yang paling tua ceritanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah pertemukan lagi dengan istrinya Hawa di Jabal Rahmah, adalah 10 Muharram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah 10 Muharram tersebut. Itu pembukaan materi saya Mbak Yola. Mungkin ada tanya jawab, kita udah setengah jam lebih kurang.
Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Arya Desa. Apa yang sudah disampaikan ini Masya Allah sekali ya. Bercerita tentang kisah Nabi Ayub yang kesabarannya tidak pernah habis Iya, ya. Ini benar. menjadi sebuah cerminan pada diri kita. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kali ini di segmen berikutnya kita hadirkan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon di 0735481800-nya. Iya, kita langsung saja. Halo, assalamualaikum. Halo, ya, agak dikecilkan sedikit radionya. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Oh, ini dengan Baran. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya. Saat apa gitu? Oke. Ada lagi? Oh, siap. Oke. Amin. Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih buat Bahran dengan kedua pertanyaannya nih Pak Ustadz. Mungkin Iya. boleh langsung dijawab Pak Ustadz. Iya. Tadi pertanyaan pertama, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, itu kalimat itu banyak kita temukan di buku-buku zikir seperti buku zikir Rotibul Haddad, itu ada ditulis oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Ada juga di zikir pagi dan sore, pagi dan petang ada. Itu biasanya dibaca di situ, Mbak. Jadi raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya, pagi dan sore itu biasanya selalu ada di buku-buku zikir. Itu untuk dibaca. Kenapa? Dari pagi sampai sore kita ridho, dari malam sampai pagi kita ridho. Raditu billah, aku ridho Allah Tuhan kita. Cukup seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, ayat Yasin ya, surah Yasin. Ya, jadi itu maksudnya tangan, kaki menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar bahwa Allah itu akan menghadirkan saksi-saksi untuk terhadap perbuatan-perbuatan kita di dunia. Jadi apapun yang menjadi perbuatan kita akan ditutup mulut, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, tangan mengambil apa, kaki berjalan kemana, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mbah yang bertanya tadi, dan terutama untuk diri kita sendiri, saya sendiri, begitupun kita sama-sama
muhasabah diri kita. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah dan diberi nikmat ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Iya. amin. Terima kasih Pak Ustadz. Kita coba Sama-sama. lagi ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Waalaikumsalam. siapa di mana? Dari Bekasi Baru, Tangerang. Mas Wahyu. Iya. Oke, silakan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau bertanya nih Pak Ustaz ya. Katanya kan surga di telapak kaki itu kan ya. Iya. Iya. Tapi ibunya itu ke menteri. Tapi anaknya bantah itu gimana Pak Ustaz? Oh, oke. Ya, Baik. mau mengetahui ya Pak Ustaz ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih Pak Ustadz, gimana menanggapi ini? Pertanyaannya tadi gimana, Mbak? Pertanyaannya, surga itu kan di bawah telapak kaki ibu, tapi ibunya ini menyuruh anaknya mencuri. Nah, ini gimana? Artinya ibu menyuruh perbuatan yang tidak baik. La ta'ata li maksiatillah. Jadi tidak ada ketaatan tidak ada ketaatan untuk perkara-perkara perbuatan dosa. Jadi memang konsepnya surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah perkara ketaatan. Kalau perkara maksiat ya tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kan masih ada di atas kita Rob Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh Bu ya. Tidak boleh kita mentaati siapapun kalau perkara itu adalah perkara dosa. Hanya saja perlu dikasih catatan sedikit. Yang namanya dengan orang tua itu tetaplah orang tua. Ketika kita menolak perintahnya karena perintah itu adalah perbuatan dosa, maka tolaklah dengan cara yang santun dan sopan. Karena kata Rasulullah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati ahsan." Mengajak orang ke jalan baik itu bil hikmah, dengan ilmu pengetahuan intelektual, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara nasihat yang baik ya. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau hatimu keras, lidahmu kasar, maka manusia akan menjauh darimu, tidak mau bersahabat denganmu. Artinya begini, ketika kita berbicara dengan ibu kita, meskipun itu menolak perkara-perkara perbuatan dosa yang diperintahkannya, maka tolaklah dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang keras. Walau bagaimanapun, ibu adalah seorang ibu. Doanya mustajab untuk seorang anak, dan anak pun doanya dikabulkan Allah untuk seorang ibu. Jadi jangan sampai membantah ataupun dengan cara yang kasar. Mungkin cukup sampai di situ. Oke, jadi tetap ya yang namanya surga memang betul di bawah telapak kaki ibu, tapi dengan sebuah aturan yang benar juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke, baik. Kita coba lagi buat para pendengar yang ingin bergabung melalui layanan telepon atau WhatsApp-nya dan SMS-nya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mbak Yola. Iya, dengan siapa di mana? Oke, kalau tadi suaranya agak sedikit berbeda nih. Mang Kiwai sehat? Alhamdulillah, sehat. Oh. Iya, baik. Silakan pertanyaannya Mang Kiwai. Ya, saya mau tanya masalah berhaji Pak ya. Masalah kemarin itu ya di depan saya ini Pak ya. Ada yang ya tanggal 24 tidak salah ya. Iya. 29 Iya benar. Memang kalau kita mengkaji berhaji kerja tinggal berhaji itu kalau saya nggak salah ya. Itunya puncak haji itu adalah wukuf Pak ya. Iya benar. Kalau wukuf di Arafah itu tanggal 27 tandanya kan artinya 28 itu sudah artinya itu benar. Tapi ada yang 29 tetapi kita tidak tahu maka perbedaan waktu Pak. Iya. Kalau kita melihat waktu jadwal perbedaan waktu Pak, antara Saudi Arabia dan Indonesia itu perbedaan waktunya 24 jam. Tapi di bulan kita
Benar. Artinya kalau menurut kita, misalnya dari umum misalnya saya, juga kalau kita apa namanya numpuk kan, dia masih apa jam berapa itu masih agak apa? Mm, mm, mm. Kalau dulu kita, jadi gimana Pak kalau memang hukum tanggal 20 Pak saya? Ya, Berarti mereka bayarkan 24 itu ya. apa? Bagaimana kalau dia itu melaksanakan 29 apakah ada perbedaan apakah dengan tidaknya itu ada perbedaan? Iya. Oke. Ya kalau tanggal 28 memang hukum itu ya kena tanggal 29. Iya. Penasaran itu Pak saya. Oh, iya, jadi Tapi yang penting kita namanya itu kan barang yang sudah biasa aja itu kan. iya, Sebelum hukum itu biasanya lah baik Allah malah baik kan gitu Pak saya. iya benar. Nah, kalau sudah hukum itu dia takbiran lah itu kan. Nah, baik. Itu aja saya tanya ada yang 28 ada yang 29 tapi kata DKP yang teman itu nah apa hukumnya 27 loh iya oh itu aja. Oke, terima kasih Bang Diwai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia memang sebagai polemik juga ya Pak Ustadz Iya. bahwa di negara Indonesia ini ada banyak anut agama Islam dengan kepercayaannya. Iya, Nah, salah satunya yang adalah polemik adalah lebaran ada yang duluan lebaran, ada yang ada yang enggak. belum. Nah, ini tanggal Ah, masalah Muharram pun 10 Muharramnya perbedaannya berarti ada. berbeda. Oke. Nah, ini kita pahami dulu dua konsep penentuan waktu yang berbeda. Pertama, antara kita dan Arab Saudi katanya tadi kan beda 4 jam. Ya memang kita udah tahu kan beda 4 jam. Itu menghitung waktunya itu menggunakan matahari, Mbak Yola. Jam kita ini menggunakan matahari. Iya. Lebih kurang seperti itu. Kalau tanggalnya Arab itu menggunakan bulan, bukan menggunakan matahari. Jadi makanya kadang-kadang terdapat perbedaan di sini. Kita kan menghitung hijriyah itu kan menggunakan bulan, yang memang bulan asli ketika malam hari kita lihat itu. Sedangkan kalender Masehi itu menggunakan matahari penghitungannya. Jadi di sini pun sudah berbeda. Nah, terus bagaimana? Di sana masih 29, di kita belum umpama, atau di sana udah, di sini belum. Nah, itu tadi karena penghitungannya berbeda, wilayah berbeda, dan kemudian ini masalah fikih. Masalah fikih itu adalah pemahaman para ulama menentukan. Ada yang menentukan pakai hisab, ada yang ru'yat dan lain sebagainya. Dan ini jangan menjadi persoalan selama akidah kita masih sama, yang kita jalankan masih sama, perbedaan waktu itu tidak masalah. Bahkan ada ulama sahabat Rasulullah ketika dia berada di wilayah lain, maka dia berpuasa dengan wilayah tersebut meskipun bukan pada tempatnya. Ya kan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mau menyesuaikan waktunya, insya Allah tidak apa-apa. Jadi 10 Muharram kita tetap insya Allah kalau di kalender kita lihat adalah malam Jumat dan hari Jumat tanggal 28 insya Allah. Ya cukup seperti itu mungkin Mbak Yola ya. Baik, akhirnya di sini adalah fleksibel ya, Fleksibel. sangat fleksibel. Jadi siapa yang mau meyakini di hari itu ya monggo, tidak ya silakan. juga, tidak ada pemaksaan. Tidak ada Pak pemaksaan. Ustadz, ya. Benar. Baik, kalau misalkan harus banyak menelusuri, tidak habis-habis gitu. Tidak ya, Pak habis-habis. Ustadz. Karena banyak sekali pemahaman dalam Islam ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa lebih mengerti. Kita coba undang kembali. Buat Anda yang kembali mau ikutan bergabung, masih diundang di layanan telepon 0735 481 800 atau di layanan WhatsApp-nya 0811 7241 800-nya. Baik, sambil menantikan yang ingin bergabung di layanan telepon, kita coba buka layanan WhatsApp-nya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari hamba Allah ingin bertanya. Pak Ustadz tadi bercerita tentang Nabi Ayub yang diberi sakit kurang lebih 18 tahun. Dan itu menjadi inspirasi bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi kenapa manusia ini banyak yang mengeluhkan, bahkan tidak menunggu 18 tahun, satu hari dalam waktu beberapa jam merasa sakit aja bisa melontarkan kata-kata buruk atau suudzon pada Tuhannya. Iya. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Apakah manusia ini tergolong orang-orang yang sulit beriman kepada Allah? Terima kasih dan mohon penjelasannya. Iya, baik. Jadi kisah yang kita bahas tadi begitu inspiratif, tapi banyak kita orang saat ini, termasuk anggaplah kita yang hadir di sini, Iya.
kurang bersyukur justru sebaliknya. Seperti itu Mbak ya, lebih kurang pertanyaannya. Bagaimana menanggapi hal-hal seperti ini? Sebenarnya satu, kurangnya pengetahuan agama kita terhadap persoalan-persoalan agama. Yang kita sering bahas satu, hanya persoalan hukum saja mungkin ya, atau memang kita jarang mendengarkan kajian-kajian agama yang bersifat inspiratif, yang bersifat menggugah jiwa atau membangun rohani. Ini kami sebut kajian membangun rohani. Maksudnya meningkatkan rasa sabar, meningkatkan keyakinan kepada Allah. Itu penting. Makanya perlunya kita dekat dengan ulama, dekat kiai, menerima nasihat-nasihat dari mereka. Bukan kita itu untuk hal lain, tapi menguatkan hati kita. Wong Rasulullah saja sering sedih ketika Khadijah meninggal dunia, beliau sedih. Ketika pamannya meninggal dunia, Rasulullah sedih. Tapi kan Rasulullah ada Allah yang menghiburnya melalui ayat-ayat Al-Quran. Lah kita siapa yang menghibur kita? Maka setidaknya satu, kita dekat dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran tersebut menjadi penenang hati kita. Kemudian kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau seandainya saat ini kita dapat musibah, jangan mengucapkan hal-hal yang kotor, tapi justru sebaliknya, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya, sehingga kita akan bertambah dekat, hati bertambah tenang, bukan sebaliknya bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, satu, kita mendengar ulama. Kedua, membaca Al-Quran dan berzikir. Ketiga, perbanyak syukur kepada Allah terhadap nikmat yang lain yang sudah Allah sempurnakan untuk diri kita. Karena begini, ini bahasan sederhana sekali. Ketika hujan terus beberapa hari, kita minta kapan hujan ini berhenti. Ketika panas berbulan-bulan, kapan hujan tidak panas-panas. Kan seperti itu loh Mbak. Ini kan sederhana, tapi kadang-kadang kita kurang meresapi seperti itu. Ketika umpamanya saya sebagai suami, istri itu masak sayur terus, kan mengeluh kita. Padahal ketika kita syukuri itu, apa kata Allah? Aku tambah nikmatmu. Oke, kata Allah, aku tidak tambah berbentuk materi, tapi aku tambah nikmat di lidahmu, nikmat di hatimu, di pikiranmu. Berapa banyak kalau umpama soal persoalan makanan. Memang makanan kita itu biasa-biasa saja, tapi ketika kita memang bersyukur kepada Allah, besoknya makanan yang sama, tapi rasa nikmatnya beda di lidah kita dan di perut kita. Nah, itu yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Kadang-kadang Mbak Yola, saya sering ikut pengajian, ikut hajatan, nggak salah-salah, kambing, ayam, apapun ada di situ, tapi rasa nikmat tidak ada. Makanya astagfirullah, ya Allah, mungkin saya kurang bersyukur kepadamu. Makanan yang enak kata orang banyak, kenapa di lidahku terasa tidak enak? Maka satu hal, kita syukuri dengan hidup kita yang apa adanya saat ini. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita Allah angkat derajat kita. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, masih ada waktu buat pendengar yang kembali ingin bergabung bersama kami. Masih di 0735481200 atau WhatsApp-nya masih di 08117241 800. Kita undang kembali di sini, tampaknya masih ada yang bergabung Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat. Pak Ustadz, benar bahwa sholat itu bukannya tidak ada godaan. Memang kadang-kadang sampai lupa sudah rakaat berapa. Dan itu sering banget terjadi walaupun kita sudah berusaha ingin sekali konsentrasi dan khusyuk. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustadz menghadapi hal-hal tersebut, karena sudah semakin ingin khusyuk tapi semakin aja kita ingat sesuatu atau bahkan lupa dengan ayat sholat kita. Apakah ada doa khusus agar kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah? Terima kasih. Mohon penjelasannya dari Tanjung Kemala Barat. Tanjung Kemala Barat berarti dekat rel sini ya. Oh gitu. Baik, pertanyaan bagaimana supaya bisa khusyuk ya Mbak Yola ya tadi. Jadi begini,
faktor khusyuk itu satu, harus pahamnya terhadap ibadah yang kita lakukan. Kalau kita tidak paham maka tidak akan khusyuk. Contoh seperti ini. Saya sebagai anak sekolahan ingin menjawab soal ujian ada 100. Tapi saya tidak paham isi soal ini, maka pasti saya tidak akan khusyuk mengerjakan itu. Tapi ketika saya paham, maka tenang menjawab dengan santai. Ya begitu kira-kira Mbak ya. Kalau kita tidak paham dengan sholat yang kita lakukan, baik hukumnya, baik tata caranya, gerakannya, ataupun bacaannya, maka sulit kita akan mendapatkan tangga pertama dalam kehusyukan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita paham, maka ada anjuran-anjuran ulama memang. Salah satu anjurannya oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau. Kata Imam Ghazali, ketika engkau sudah tegak lurus berdiri, pandanganmu itu harus ke bawah, jangan ke dinding, jangan juga kemana-mana. Karena kalau kita menghadap ke dinding atau ke depan, itu dapat mengganggu pandangan mata kita sendiri. Ngelihat ada orang lewat, nggak sengaja dilihatnya muka kita, ya nggak khusyuk kita kan. Nah, sudah mantap ke arah kiblat, jangan lupa membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan waswas, pikiran-pikiran. Aduh jemuran saya, aduh tadi anak lupa jemput, aduh pas terakhir yang paling parah, aduh rakaatku berapa saya sholat. Nah ini yang lebih parah kan, sampai lupa jumlah rakaat sholat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was, keraguan-keraguan dalam hati manusia, minal jinnati, dari bangsa jin, iblis, wan nas, dan manusia. Jin, iblis, setan itu satu bangsa, Mbak. Jadi dalam kitabnya ulama disebutkan, fafasaku an amri rabbi. Jadi wa kana minal jinni fafasaku an amri rabbi. Jadi ketika Allah nyuruh iblis sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau. Fafasaku an amri rabbi, dia mendustakan perintah Allah. Wa kana minal jinni, dan dia itu kelompok jin. Jadi seperti ini contoh. Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Umar bin Khattab sebagai sahabat, kiai, ulama sebagai pendakwah, manusia kan? Manusia, hanya level keilmuannya berbeda. Kita orang awam, ya masyarakat biasa. Kiai, para sahabat, orang yang dimuliakan. Nabi, levelnya nabi. Tapi semua kita manusia. Setan, jin, iblis, semuanya manusia. Hanya levelnya saja yang berbeda. Jin, masyarakat biasa. Setan, itu kiainya mereka. Iya. Iblis ini nabinya mereka itu. Nah, begitu. Jadi makanya di An-Nas itu disebutkan minal jinnati wan nas, adalah dari bangsa jin dan manusia. Jadi jin ini termasuk setan. Makanya untuk menolaknya baca surah An-Nas. Terakhir, ketika kita selesai sholat, baca doa, jangan lupa alhamdulillahilladzi azhaba anil hamma wal hazan. Itu di hadis Nabi ada. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Usap muka, alhamdulillahilladzi azhab anil hamma wal hazan. Terima kasih ya Allah yang telah menghilangkan dari wajahku hamma wal hazan, kesedihan dan angan-angan yang tidak berkelanjutan. Dengan angan-angan yang tidak ada kepastian. Jadi harus kita syukuri dengan sholat kita tadi, hayalan-hayalan ya, itu akan Allah bersihkan dalam pikiran dan hati kita, insya Allah. Masya Allah. Jadi ini belajar untuk memahami apa yang menjadi ayat-ayat dalam sholat gitu ya Pak Ustadz. Iya. Ya, memahami maknanya, fokus juga. Ya. Mudah-mudahan perlahan-lahan lah Pak Ustadz ya. Amin, mudah-mudahan bisa dalam beribadah. Oke. Masih ada waktu nih buat pendengar, kurang lebih beberapa menit. Kita coba untuk pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Baik. Oke, kita buka buat yang mau ikutan telepon boleh di 0735481800-nya ataupun layanan WhatsApp-nya masih kita tunggu di 08117241-800-nya. Iya. Kita lanjut di sini. Assalamualaikum Mbak Yola. Waalaikumsalam. Tolong sampaikan pertanyaan saya ke Pak Ustadz sih ya. Iya. Oke, Pak Ustadz, saya punya istri tapi jauh.
dan sudah lama kurang lebih 2 tahun. Saya hanya memberikan nafkah materi saja. Sementara ini hanya komunikasi lewat telepon. Saya sebagai suami apa ini? Tidak memberikan nafkah lahir Batin. dan batin. Heeh. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah saya tetap menjadi suami yang baik atau justru saya lebih baik menceraikan saja daripada bergantung dengan suasana seperti ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Saya jawab secara singkat saja karena waktu juga sudah sedikit. Kalau seandainya istri bapak yang tidak sabar atau kurang menerima, maka ada hadis man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Perempuan yang sabar terhadap kejelekan dan kekurangan dari suaminya, a'tahallahu min ajri mathala sawabi Asiyah imra'ata Fir'aun. Maka akan Allah balas kesabarannya itu dengan pahala seperti pahala Asiyah istrinya Fir'aun. Nah, nanti kalau nanti ketemu lagi sama saya, nanti kita bahas bagaimana kisahnya Fir'aun dan istrinya, kan seperti itu. Nah, sebaliknya kalau seandainya bapak yang tidak sabar karena berpisah dengan istrinya, ada juga hadisnya. Apa kata Rasulullah? Ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara, barang siapa yang bersabar ala su'i khuluqi mar'atihi, sabar terhadap akhlak atau kekurangan atau ketidaksempurnaan istrinya sebagai pasangannya, a'tahullahu minal ajri, akan Allah beri laki-laki tersebut pahala mithla ma'atahu Ayyub alaihissalam ala balaihi. Laki-laki tersebut akan Allah beri pahala seperti pahala Nabi Ayyub alaihissalam terhadap bala yang sudah kita bahas tadi. Jadi memang persoalan suami istri tadi Mbak Yola ya, memang itu adalah persoalan yang mudah-mudah gampang sebenarnya. Sulit kita katakan sulit, mudah ya kita katakan mudah, karena memang rumah tangga. Tapi kalau memang bapak yang sabar menerima ini, maka insya Allah Allah berikan pahala Nabi Ayub alaihissalam kepada bapak sebagai orang yang sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sembari diusahakan untuk berkumpul lagi, seperti itu. Cukup. Baik, Masya Allah. Jadi sabar itu memang kuncinya, seperti yang disampaikan Ustadz berkenaan dengan kisah dari Nabi Ayub yang punya kesabaran yang sangat Luar biasa. hadisnya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Aryadi Eshan Sama-sama, yang Mbak Yola. disampaikan hari ini. Sebelum ditutup, Pak Ustadz mungkin ada sebuah kesimpulan dari kajian ini. Kesimpulannya begini, kalau kita menyimpulkan cerita cukup Mbak ya. Kemungkinan kita menyimpulkan hikmah yang kita ambil bahwa Muharram ini adalah bulan di mana Allah menyelamatkan nabi-nabinya, orang-orang yang Allah sayangi. Nah, kita mintalah kepada Allah agar kita di Muharram ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala musibah kita, persoalan hidup kita, kesulitan kita, dan ketidakadilan dalam hati dan pikiran kita merasa akan hidup kita tersebut. Nah, kalau seandainya kita meminta pertolongan tersebut kepada Allah, mudah-mudahan dengan mulianya bulan Muharram ini, Allah akan muliakan pula kita. Ada beberapa amal ibadah yang perlu kita lakukan di bulan Muharram. 1, sholat. 2, di 10 Muharram ini Mbak ya. 1, puasa di tanggal 9 dan tanggal 10, Kamis dan Jumat boleh. Kemudian sholat malam diperbanyak. 3, menyambung silaturahmi. 4, ziarah ke orang alim, ke ulama, silaturahmi ke kiai, ke ustadz ustazah, boleh ya. Kemudian memotong kuku, kemudian bercela, baik laki-laki perempuan boleh, tapi kalau kita nggak biasa laki-laki nggak usah ya. Kemudian selanjutnya bersedekah. Selanjutnya lagi setelah bersedekah, mengusap kepala anak yatim, maksudnya menyantuni anak yatim. Nah, ini amalan-amalan kita. Kemudian terakhir ada satu tambahan, Al-Ikhlas, yaitu surah Al-Ikhlas itu 1000 kali dibaca pada hari 10 Muharram atau pada malam 10 Muharram. Artinya malam Jumat atau hari Jumatnya boleh dibaca. Surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak 1000 kali. Apa tujuan amal-amal kita ini? Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan
dengan keutamaan 10 Muharram, Allah berikan pertolongan terhadap hidup kita di dunia ini, baik urusan agama, urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik urusan pribadi kita atau urusan keluarga kita, baik urusan keluarga kita ataupun urusan anak-anak kita, tetangga kita dan keluarga besar kita. Dan kesimpulannya adalah harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar semua doa kita dan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa, soleh dan soleha, beruntung dunia dan akhirat. Cukup Mbak Yala ya. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Aryadi SH dengan apa yang disampaikan hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua ketika kita menerapkan apa yang menjadi penyampaiannya, bahwa kesabaran tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala